Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Fanning berharap kabar kalian semuanya pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini Bu Fanning akan memberikan pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 semester 1. Materi yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Sebelum Bu Fanning menguraikan lebih lanjut materi tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, saya akan membagikan skema untuk mempermudah kalian mempelajari materi tersebut. Jadi di sini skemanya ya. Di sini jejak peradaban dinasti Abbasiyah terbagi menjadi 4. Nanti per sub saya akan terangkan satu persatu untuk mempermudah kalian dalam pembelajaran. Yang pertama adalah keruntuhan dinasti Umayyah, proses berdirinya dinasti Abbasiyah, silsilah khalifah dinasti Abbasiyah, dan yang terakhir adalah khalifah-khalifah besar dinasti Abbasiyah. Kita langsung masuk materi. Yang pertama ini anak-anak ya, tentang keruntuhan dinasti Umayyah. Sekilas tentang dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini adalah dinasti sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah. Ini materi kelas 7 semester 2 yang kalian pelajari tahun lalu ya anak-anak ya. Ini sedikit kita bahas karena ini masih menyangkut tentang berdirinya dinasti Abbasiyah. Oke, lanjut. Sekarang yang kita bahas adalah keruntuhan dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah, sekilas saya mengulang pelajaran yang lalu. Dinasti Umayyah adalah sebuah dinasti besar. Ini berdiri setelah masa Khulafaur Rasyidin selesai. Lalu muncullah nama dinasti Umayyah. Pendirinya adalah Umayyah bin Abi Sufyan. Keruntuhan dinasti Umayyah yang pertama adalah karena figur khalifah yang begitu lemah. Yang kedua, tidak ada tata cara ketentuan untuk pengangkatan khalifah berikutnya. Jadi inilah yang mengakibatkan salah satu terjadinya perebutan kekuasaan di kalangan anggota keluarga dinasti Umayyah. Yang ketiga, pemindahan ibu kota yang semula dari ibu kota Madinah pindah ke Damaskus yang berdampak pada perubahan gaya hidup para bangsawan yang dianggap telah mempengaruhi dan ditiru oleh dinasti Umayyah. Yang keempat, kekecewaan ulama dan tokoh agama kepada khalifah mereka, khalifah dinasti Umayyah, yang bernama Khalifah Marwan bin Muhammad, yang dinilai tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Perpecahan kelompok suku Arab Utara yang bisa disebut dengan nama suku Arab Mudariyah dan suku Arab Selatan yang disebut Himyariyah. Ini konflik antar suku yang sudah mendarah daging di kalangan suku-suku Arab yang sudah lama ada sejak pada masa Nabi Muhammad. Berikutnya munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintahan dinasti Ajam Syiah. Syiah itu adalah pengikut setia Ali bin Abi Thalib yang dilakukan oleh kelompok Mawali menuntut balas akan wafatnya Husain cucu Nabi Muhammad SAW di Karbala. Wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad itu salah satu pengakibat
salah satu akibat terjadinya keruntuhan dinasti Umayyah. Berikutnya, proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Bagaimana proses berdirinya dinasti Abbasiyah, anak-anak? Yang pertama, terbentuknya gerakan propagandis yang dipelopori oleh Bani Hasyim. Jadi, pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, gerakan propagandis ini sudah mulai terbentuk, ya, yang dipelopori oleh Bani Hasyim dan dipimpin oleh Imam Muhammad bin Ali. Gerakan ini pusat gerakan propagandis terpusat di 3 kota, yaitu Humayyah, Kufah, dan Khorasan. Gerakan Bani Hasyim, gerakan propagandis Bani Hasyim yang dipimpin oleh Imam Muhammad bin Ali yang terpusat di 3 kota Humayyah, Kufah, dan Khorasan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat yang tidak mendukung kepemerintahan Umayyah. Selanjutnya, Ibrahim al-Imam setelah pendiri gerakan propagandis itu wafat, dilanjutkan oleh putranya yang bernama Abdullah bin Muhammad atau lebih dikenal dengan nama Abu Abbas Ash-Shafah. Setelah dinasti Umayyah runtuh atau khalifah yang terakhir wafat, khalifah dinasti Umayyah yang terakhir wafat yang bernama Marwan wafat, itu maka runtuhlah dinasti Umayyah dan terbentuklah dinasti baru yang bernama dinasti Abbasiyah, dan yang menjadi khalifah pertama pada masa dinasti Abbasiyah itu adalah Abu Abbas Ash-Shafah. Beliau juga disebut sebagai pendiri dinasti Abbasiyah. Abu Abbas Ash-Shafah atau nama lengkapnya adalah Abu Abbas Ash-Shafah yang semula memimpin sebuah gerakan propagandis yang ada pada masa dinasti Umayyah ini menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah selama 4 tahun. Materi berikutnya adalah silsilah khalifah dinasti Abbasiyah. Khalifah dinasti Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah itu dipimpin oleh 37 khalifah dan berdiri atau berlangsung, dinasti Abbasiyah itu berlangsung selama 5 abad atau 500 tahun. Mulai tahun 132 Hijriah sampai 750 Hijriah. Silsilah secara garis besar, silsilah dinasti Abbasiyah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, dari Bani Saljuk terdapat 18 orang khalifah, dari Bani Buwayhi terdapat 8 orang khalifah, dari Bani Saljuk terdapat 11 orang khalifah. Masa pemerintahan dinasti Abbasiyah terbagi menjadi 4 periode. Itu menurut sejarawan. Terbagi 4 periodisasi. Yang pertama, masa pengaruh Persia pertama. Yang kedua, masa pengaruh Turki pertama. Yang ketiga, masa pengaruh Persia kedua. Yang keempat, masa pengaruh Turki kedua. Berikutnya, materi terakhir yang kita bahas. Tadi di atas Sufani sudah menguraikan banyak sekali khalifah-khalifah besar dinasti Abbasiyah. Itu ada 37 khalifah dan terbagi menjadi 3. Di antara 37 khalifah itu ada 4 khalifah besar, yang salah satunya adalah pendirinya yang bernama Abu Abbas Ash-Shafah. Yang ketiganya akan kita bahas
dan termasuk menjadi atau termasuk khalifah-khalifah besar pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur itu adalah terkenal sebagai pendiri kota Baghdad. Anak-anak ya, beliau menjabat sebagai khalifah yang menggantikan Abu Abbas As-Saffah. Kepribadiannya adalah khalifah yang sangat tegas, bijaksana, pemberani, alim, berpikiran maju, dan cerdik dalam menyelesaikan berbagai persoalan kepemerintahan pada masa itu. Beliau memerintah selama 22 tahun. Beliau juga adalah seorang khalifah pendiri kota Baghdad. Kota yang sangat fenomenal sekali. Kota yang dijuluki sebagai kota 1001 malam, kota impian. Bahkan para intelektual menyebutkannya adalah kota pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan Islam. Beliau juga yang mendirikan sebuah perpustakaan umum besar yang bernama Baitul Hikmah. Dari perpustakaan inilah banyak sekali lahir ilmuwan-ilmuwan besar yang mewarnai kemajuan dinasti Abbasiyah pada saat itu. Berikutnya, ini adalah gambaran sebuah kota Baghdad yang dijuluki sebagai kota 1001 malam, berbentuk bulat. Di tengah-tengah kota ini terletak sebuah istana khalifah dengan seni arsitektur Persia, dan bahkan istana ini juga dilengkapi dengan masjid. Istana ini dijuluki dengan nama Al-Qasr Al-Zahabi yang berarti istana emas. Di dalam istana itu juga lengkap sekali fasilitasnya anak-anak ya. Ada pusat perbelanjaan, ada jalan raya. Bahkan kalau orang menyebutnya sekarang itu adalah kota metropolitan. Itu sekilas gambaran dari kota Baghdad yang didirikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Berikutnya, khalifah berikutnya yang termasuk khalifah-khalifah besar pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu bernama Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini adalah seorang pemimpin yang bijaksana, peletak dasar pemerintahan modern. Kepribadiannya sangat mulia, tegas, dan berakhlak mulia. Dan juga seorang khalifah yang sangat humoris, pemurah, dan dermawan. Bahkan sejarawan menyamakan nama Khalifah Harun Ar-Rasyid itu disamakan dengan khalifah pada masa dinasti Umayyah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Bahkan beliau ketika menjabat sebagai khalifah sering turun ke jalan kota Baghdad untuk melihat kehidupan sosial masyarakat yang sebenarnya. Jadi pada masa pemerintahan beliau, tidak ada masyarakat atau tidak ada rakyatnya yang kelaparan atau teraniaya. Nah, ini
ini juga saya tuliskan di sini anak-anak, tingkat kejahatan sangat rendah karena tingkat kemakmuran penduduk merata. Pada masa pemerintahan beliau, wilayah kekuasaannya membentang dari Afrika sampai Hindukush, India. Begitu luas sekali. Pada masa ini, dalam bidang ilmu pengetahuan, beliau membentuk sebuah dewan penerjemah yang menerjemahkan buku secara besar-besaran, jadi buku-buku yang berbahasa asing itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan nanti bisa dipelajari oleh para pelajar Islam, para mahasiswa Islam yang bisa mencetak ilmuwan-ilmuwan terkenal. Ya, nanti kita pelajari di berikutnya tentang ilmuwan-ilmuwan yang ada pada masa dinasti Abbasiyah. Dan pada masa pemerintahan ini pula, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa resmi pengantar atau bahasa resmi negara, bahasa resmi pengantar di sekolah-sekolah perguruan tinggi, dan bahasa resmi pada umumnya masyarakat di sana. Berikutnya, ini saya berikan kekuasaan kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Jadi yang warnanya agak muda ini ya anak-anak, wilayah di luar kekuasaan itu yang agak muda, jadi yang ini wilayah kekuasaan ini yang berwarna ini adalah wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah pada masa itu. Kalau yang ini bukan kekuasaannya, tapi yang ini adalah kekuasaan begitu luas, membentang mulai dari Hindu sampai Afrika ya anak-anak ya. Berikutnya, Khalifah besar pada masa dinasti Abbasiyah yang terakhir adalah Khalifah Abdullah Al-Ma'mun atau dijuluki Khalifah Pembaharu Ilmu Pengetahuan. Khalifah Abdullah Al-Ma'mun ini adalah putra dari Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang sangat cerdas, menghafal Al-Quran, dan juga ahli dalam menafsirkannya. Kepribadiannya begitu kuat, penuh kesabaran, berwibawa, berani, dan toleran sekali. Pada masa pemerintahannya ini, sangat maju pesat sekali, mulai dari dalam bidang pertanian, perdagangan, bidang pendidikan, perluasan Islam, dan penertiban administrasi negara. Dalam bidang pertanian banyak dikembangkan pertanian secara luas dan besar, produksi buah bunga meningkat, dan dalam bidang perdagangan menjalin perdagangan dengan Tiongkok, Cina, itu yang sangat terkenal akan perdagangannya. Kemudian dalam bidang pendidikan dia mendorong dan menyediakan dana begitu besar untuk gerakan-gerakan penterjemahan dalam berbagai buku-buku ilmu pengetahuan seperti buku kedokteran, astronomi, matematika, filsafat, dan sebagainya. Itu diterjemahkan dalam jumlah besar untuk kemajuan ilmu pengetahuan, diterjemahkan dalam bahasa Arab untuk kemajuan ilmu pengetahuan ya. Dan Al-Ma'mun juga mengembangkan perpustakaan yang ada pada masa pemerintahan ayahnya ya, dikembangkan lagi dan dibangunlah sebuah pusat kajian keagamaan yang disebut Majelis Munazarah. Perluasan daerah pun juga demikian, begitu luas, membentang sampai tembok besar Cina, sampai pantai Atlantik di barat hingga tembok besar Cina ke timur. Bahkan penertiban administrasi pun juga demikian, begitu tertib sekali pada masa pemerintahan Abdullah Al-Ma'mun. Itulah anak-anak paparan Bu Fanning tentang materi sejarah kebudayaan Islam pada pagi hari ini. Ini slide gambar tentang perpustakaan Bait Al-Hikmah yang ada pada saat itu, ya, buku-buku tertata rapi,
itu. Desain interiornya juga sangat bagus sekali. Ini tampak dari depan perpustakaan yang ada pada waktu itu, yang bernama Perpustakaan Bait Al-Hikmah. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu materi yang kita bahas pada pagi hari ini tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah yang sudah saya terangkan mulai awal dan sampai akhir di sini. Saatnya saya memberikan tugas kepada kalian semua tentang materi yang saya bahas tadi. Ya, Nana, tugasnya apa? Yaitu meresum materi yang sudah saya paparkan di atas, yang sudah saya terangkan dan sudah saya perlihatkan slide-nya tadi. Materi tersebut atau tugas tersebut ini petunjuk untuk mengumpulkan tugas bagaimana. Oke, saya jelaskan lagi untuk petunjuk mengumpulkan tugas. Jadi tugas kalian adalah meresum materi yang sudah kita bahas di atas tadi dalam satu lembar kertas, bisa ditulis di buku tulis. Ya, jadi tugas itu ditulis di buku tulis. Kemudian setelah selesai ditulis, difoto. Setelah difoto, anak-anak bisa diupload. Nah, ini saya baca dari awal ya. Diresum dalam satu lembar kertas. Kemudian buka timeline, absensi dulu mapel. Buka e-learning maksudnya ya. Buka e-learning, menu timeline. Terus kemudian absensi mapel, sejarah kebudayaan Islam. Terus setelah selesai, silahkan kalian buka lagi timeline, pilih menu tugas K14 atau keterampilan. Di situ kalian cari yang upload. Jadi tugas kalian yang meresum tadi difoto, kemudian silakan diupload di tempatnya yang sudah ada. Setelah itu sudah selesai tugasnya, nanti saya akan mengecek satu persatu. Tugas ini jika kalian tidak mengerjakan pasti akan terlihat oleh aplikasi di e-learning dan saya akan mengingatkan kalian semua untuk mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jadi saya mohon tidak ada yang mengerjakan tugas, tapi semua wajib mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Itu saja anak-anak, pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 8 semester 1 pada pagi hari ini. Jika tadi Bu Fani menyampaikan materi tersebut ada tutur kata atau ada kalimat yang salah, Bu Fani mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.